bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau bangkitkan di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita akan mendengarkan kisah di mana setelah Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, pergi ke gunung, mengundurkan diri ke gunung. Namun para muridnya pergi ke danau, tapi ketika terjadi suatu badai, para murid menjadi takut. Di sini kita diundang kembali untuk merenungkan sejauh mana kedalaman iman kita ketika kita mengalami persoalan hidup kita. Hari ini kita akan mendengarkan Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah menarik di mana para murid mengalami ketakutan dan Yesus datang untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Ada satu pertanyaan yang mendasar, yaitu bagaimana respon kita ketika kita berhadapan dengan persoalan hidup. Ketika kita mengalami badai hidup, taufan hidup, gelombang yang deras, ombak yang deras, yang menderu, yang menghantam kehidupan kita. Kira-kira respon kita bagaimana? Khawatir, cemas, takut, galau, atau mungkin ada yang sampai-sampai mau bunuh diri. Dan itu banyak terjadi. Ketika persoalan hidup kita muncul dan terus kita alami, atau mungkin baru pertama kita alami, apakah respon kita begitu parahnya? Atau sebaliknya, ketika badai datang, taufan datang, ombak gelombang kehidupan datang menderu, apakah kita mulai mencari kekuatan, yaitu Allah sendiri? Apakah kita mulai datang berjumpa dengan Allah? Apakah kita mengandalkan Allah? Adakah keberanian dalam diri kita untuk pertama-tama ketika kita mengalami persoalan,
pikiran, hati, jiwa kita langsung mengarahkan kepada Allah itu sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah hari ini ketika para murid ketakutan, ketika mereka berhadapan dengan gelombang danau, badai yang akan menghantam mereka dan perahu mereka. Mungkin kisah yang sama, pengalaman sama pernah kita alami. Oh, ada badai hidup yang datang silih berganti. Tapi hari ini Tuhan datang kembali meneguhkan iman kita. Ia berkata, ini aku, jangan takut. Ia selalu mengarahkan suaranya, hatinya, jiwanya, pikirannya, kehidupannya, dan dirinya sendiri kepada kita. Ini aku, jangan takut. Kalau kamu mengandalkan aku sebagai sumber kekuatan dan harapan hidup ini, maka tidak pernah ada keraguan, ketakutan, dan kebimbangan di dalam menghadapi setiap persoalan atau permasalahan hidup. Sebab Tuhan sendiri berkata, datanglah kepadaku kalian semua tanpa kecuali. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalian yang mengalami letih, lesu, yang memikul beban berat, aku akan membuat kalian menjadi lega kembali. Aku akan hadir. Aku akan memberikan sesuatu yang kamu inginkan. Dan ia berkata, oleh karena itu, ketika ada badai, ada persoalan datang, ia sekali lagi berkata, datanglah, ketuklah pintu, carilah, dapatkanlah Tuhan itu. Ia mengatakan, hanya datang untuk mengetuk pintu hati Allah. Carilah Allah supaya kamu menemukan. Tapi persoalan ketika kita mulai ada masalah, ada persoalan, lalu kita tidak mengetuk pintu hati Allah. Kita tidak mencari Allah, kita tidak ingin mendapatkan Allah, kita tidak ingin menemukan Allah sebagai sumber harapan. Maka di situ kita akan mengalami badai yang semakin kencang. Bahkan persoalan hidup kita akan semakin besar. Beban hidup kita berat. Kenapa? Kita mengandalkan diri kita, kita mengandalkan kekuatan di luar diri kita selain Allah. Kita mengandalkan dunia dan kekuatannya. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita. Berkatnya dari surga berlimpah. Tangannya akan selalu menuntun kita. Matanya selalu melihat kita. Hatinya akan selalu ada bersama kita. Kita sering menjauhkan diri dari Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus hari ini mengingatkan kita. Marilah jangan takut. Ini aku. Aku satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan manusia. Barang siapa yang percaya, yang datang kepadaku, maka aku akan bersatu di dalamnya, dan dia akan ada di dalam aku. Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Maka ia selalu mengatakan, carilah dahulu kerajaan surga, maka semuanya akan diberikan. Yang berarti, letakkanlah Tuhan dulu sebagai yang utama dan pertama di dalam hidup kita. Maka segala sesuatu akan menjadi indah. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memperbarui iman kita hari ini, diteguhkan agar kita semakin kuat di dalam Dia. Tuhan memberkati kita dengan kasih dan berkat-Nya yang berlimpah dari surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.